Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Bar, NIM 21574, Mahasiswa Sarjana Manajemen Hutan, Fakultas Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Baik, di video kelima saya ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian drone multicopter dan bagian-bagian drone multicopter. Berikut adalah penjelasannya. Drone multicopter. Drone adalah pesawat nirawak atau unmanned aerial vessel yang mampu mengendalikan dirinya sendiri atau dikendalikan oleh pilot dari jarak jauh atau secara remote. Secara fisik, drone bisa memiliki bentuk yang menyerupai pesawat terbang, mirip helikopter maupun berdesain multirotor. Drone memiliki banyak fungsi, tergantung tujuan pembuatannya. Mulai dari kebutuhan militer, penelitian, pemancar internet, hobi, fotografi, pembuatan film atau video, pertanian, hingga kebutuhan rekreasi atau mainan. Drone dapat digunakan untuk memantau kondisi area yang ingin diteliti namun tak terjangkau. Selain itu, salah satu penggunaan drone adalah dalam teknik pengiriman gambar atau foto udara. Drone juga bisa dimanfaatkan untuk melindungi hewan yang hampir punah dan kegiatan konservasi hutan. Salah satu yang sudah diterapkan adalah perlindungan hewan orangutan di Indonesia. Melalui sistem monitoring untuk menggunakan teknologi drone juga bisa membantu lahan pertanian sehingga petani bisa memberikan dosis yang tepat untuk pemupukan, pencegahan hama dan penyakit, serta mengontrol pertumbuhan tanaman. Terakhir, fungsi drone untuk membantu korban bencana alam dan sebagai bencana lainnya. Bagi beberapa kasus, drone memang efektif digunakan untuk menyelamatkan manusia. Drone juga bisa digunakan untuk memberikan suplai bantuan sementara, tentunya untuk jenis makanan ringan dan dalam jumlah tertentu saja. Berdasarkan baling banding, drone dibagi menjadi dua. Yang pertama, fixed wing drone. Drone jenis ini terbentuk dari pesawat terbang. Seperti pesawat terbang pada umumnya digunakan untuk proses yang cepat dan daya jangkau yang lebih luas. Drone ini juga lebih irit baterai karena baling-baling hanya satu. Yang kedua adalah multicopter drone. Untuk Anda yang ingin membuat video yang bagus, sangat cocok memilih drone yang multicopter dikarenakan lebih stabil dan daya angkut serta kekuatan untuk mengangkat beban atau kamera bisa yang lebih besar. Semakin banyak baling-baling, semakin stabil dan aman. Multicopter adalah drone berjenis baling-baling lebih dari dua. Berbeda dengan helikopter, drone jenis ini memiliki baling-baling paling sedikit adalah 3. Multicopter termasuk teknologi baru dalam perkembangan helicam. Drone multicopter juga memiliki jenis bermacam-macam sesuai dengan jumlah baling-balingnya, yaitu 3 baling-baling bisa disebut tricopter, 4 baling-baling bisa disebut quadcopter, 6 baling-baling biasa disebut hexacopter, dan 8 baling-baling biasa disebut octacopter. Bagian-bagian drone. Drone memiliki bagian-bagian yang harus Anda kenali sebelum menjalankan atau menggerakkan drone. Gunanya agar ketika saat menjalankan drone, Anda tidak melakukan kesalahan. Yang pertama, propeller atau prop, yaitu baling-baling yang biasanya berjumlah 2, 3, 4, dan 8 dan berguna untuk memberikan daya angkat pada drone, pengendali arah atau penyeimbang. 2. RC atau remote control yang digunakan untuk mengendalikan arah drone dari jarak jauh. Yang ketiga, kamera. Alat yang digunakan untuk menampilkan gambar, untuk merekam video, melihat serta memotret gambar. Yang keempat, gimbal.
adalah alat yang digunakan sebagai penyeimbang kamera berbentuk masing-masing berbeda disesuaikan dengan kebutuhan. Gimbal berfungsi untuk menghindari goncangan dari drone agar pada saat proses pengambilan gambar tidak kabur atau blur. Yang kelima, rotor. Rotor adalah mesin penggerak dari propeller yang jumlah dinamo disesuaikan dengan jenis drone. Yang keenam adalah absorber, alat peredam getaran yang digunakan memberikan keseimbangan agar kamera tetap lurus dan stabil. Dan yang terakhir, nomor 7 adalah landing skid atau kaki drone yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pendaratan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Itu adalah sedikit penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.